Kota Madiun siap jadi tuan rumah Pawitan Dirogo. Wali Kota Maidi bekali calon paskibraka dan pastikan kesiapan fasilitas sambut kunjungan AHY. Pemkot Madiun luncurkan gerakan pangan murah. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun, serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Wulan Widi, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kota Madiun tengah bersiap menjadi tuan rumah pertemuan Pawitan Dirogo yang akan menghadirkan tokoh nasional, sekaligus terus memperkuat sinergi lintas sektor demi wujudkan visi Madiun Kota Mendunia, mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, serta membangun SDM unggul. Wali Kota Madiun Dr. Maidi juga menegaskan pentingnya peran pramuka dalam membentuk karakter generasi bangsa, termasuk peduli lingkungan dan memerangi sampah sebagai bekal untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera. Terus kita akan zoom dengan para sekda lagi, kan waktu itu sudah mengordinasikan. Kota Madiun bersiap menjadi tuan rumah pertemuan bergengsi Pawitan Dirogo, yakni paguyuban yang menaungi kawasan Mataraman, seperti Pacitan, Ngawi, Magetan, Kota Madiun, Kabupaten Madiun, dan Ponorogo. Maka dari itu, untuk mematangkan agenda tersebut, Wali Kota Madiun Maidi melakukan audiensi dengan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiyono Mugiarso SEME, pada Senin 11 Agustus 2025. Pertemuan itu membahas detail rangkaian kegiatan yang akan digelar, mulai dari Merdekaran 2025, kunjungan UMKM dan infrastruktur, hingga sarasehan kebangsaan Pawitan Dirogo, bertema mendorong ekonomi dan pembangunan mewujudkan kesejahteraan. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Maidi menegaskan komitmennya untuk memastikan semua persiapan berjalan dengan optimal. Dr. Maidi menambahkan, kegiatan ini bukan sekedar acara seremonial, tetapi juga momentum menggerakkan ekonomi, mengenalkan potensi daerah, dan memperkuat semangat kebangsaan. Acara ini diproyeksikan akan dihadiri oleh tokoh nasional dan pejabat tinggi, termasuk para kepala daerah se-Pawitan Dirogo. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dijadwalkan hadir untuk memberikan arahan dalam seserahan kebangsaan. Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah, pertemuan Pawitan Dirogo diharapkan menjadi ajang mempererat kerjasama lintas wilayah serta mendorong pembangunan berkelanjutan demi kesejahteraan bersama. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Apel peringatan Hari Pramuka ke-64 di Kota Madiun digelar pada Jumat 15 Agustus. Selaku pembina, Wali Kota Madiun Dr. Maidi hadir dalam apel di TPA Winongo. Dalam kesempatan tersebut, Dr. Maidi menekankan pentingnya peran pramuka dalam membangun ketahanan bangsa. Dr. Maidi menuturkan, dasar Dharma Pramuka tidak sekedar dimaknai, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 10 nilai moral dalam dasar Dharma Pramuka dapat dijadikan landasan perilaku bagi setiap anggota gerakan pramuka. Nilai-nilai ini mengajarkan tentang karakter mulia, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama serta lingkungan. Pada peringatan Hari Pramuka tahun ini, Dr. Maidi sengaja mengajak anggota gerakan pramuka apel di TPA Winongo. Hal ini sebagai bentuk sosialisasi serta memberikan pemahaman bagi anak-anak tentang upaya Pemkot Madiun dalam menyelesaikan persoalan sampah. Maka ini adalah awal kesuksesan anak-anak membangun dirinya, membangun karakternya. Maka di Bukit inilah kita buat bagaimana anak-anak enjoy di sini, anak-anak senang di sini, dan karakter anak kita bangun sejak dini. Jadi mulai dari penanaman pohon, memerangi sampah, cinta tanah air, ini harus dari awal. Ini perlu waktu lama, dan anak-anak tidak boleh meninggalkan itu semua. Maka di Bukit inilah anak-anak saya datangkan ke sini dan luar biasa senangnya, karena tempat yang baru, tempat yang indah, walaupun itu dikatakan Bukit TPA itu dulu. Hari ini insya Allah 2026 saya tutup semua, 2007 sudah zero sampah Kota Madiun. Dan ini kita sosialisasikan pada anak. Kita tidak bisa hanya melangkah, menutup, membangun, tapi karakter dan sifat tingkah laku ini harus kita bangun insya Allah. Itu ke depan akan lebih. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberi pembekalan wawasan kebangsaan kepada calon Paskibraka 2025, menekankan pentingnya toleransi dan nasionalisme, sekaligus memastikan kesiapan fasilitas umum jelang kunjungan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, pada 22 Agustus yang akan meninjau TPA Winongo dan meresmikan Koperasi Merah Putih. Karantina Pemusatan Pendidikan dan Pelatihan Diklat Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Paskibraka tingkat Kota Madiun tahun 2025 mendapat perhatian langsung dari Wali Kota Madiun Dr. Maidi dan Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun. Keduanya hadir untuk memberikan pembekalan terkait wawasan kebangsaan dan keberagaman agama kepada para peserta. Momen ini menjadi bagian penting dari proses pembentukan karakter dan jiwa nasionalisme calon Paskibraka. Dalam pembekalannya, Wali Kota Maidi menekankan bahwa semangat kebangsaan dan toleransi sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Madiun sejak lama. Ia mencontohkan sejumlah bangunan bersejarah di kota ini seperti Masjid Kuncen dan Masjid Taman, Gereja Santo Cornelius dan Balai Kota yang menjadi bukti nyata keberagaman agama dan budaya telah ada bahkan sejak masa penjajahan Belanda. Wali Kota menyampaikan keberagaman di Madiun adalah warisan leluhur. Dari dulu masyarakat hidup rukun meski berbeda keyakinan. Lebih lanjut, Dr. Maidi menambahkan Paskibraka bukan hanya bertugas mengibarkan bendera pada peringatan Hari Kemerdekaan, namun juga menjadi teladan bagi generasi muda. Kegiatan karantina ini akan berlangsung hingga upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Para calon Paskibraka diharapkan tak hanya siap secara fisik, tetapi juga memiliki wawasan kebangsaan yang kuat untuk menjadi generasi penerus yang berintegritas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun bakal kedatangan tamu penting adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY. Putra sulung Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini bakal berkunjung ke Kota Madiun pada 22 Agustus nanti. Dalam rangka menyambut kedatangan Menteri yang sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Wali Kota Madiun Dr. Maidi mengajak perangkat daerah mengecek seluruh fasilitas umum dan sarana serta prasarana Senin 11 Agustus. Dr. Maidi mengatakan, masing-masing perangkat daerah ditugaskan menata area yang menjadi tanggung jawab mereka, khususnya yang menjadi jujukan tamu, baik memastikan kebersihan maupun melengkapi fasilitas pendukung. Semua aspek wajib diperhitungkan agar kunjungan berjalan lancar dan meninggalkan kesan positif bagi tamu dari pemerintah pusat. Ditambahkan, AHY berkunjung ke Kota Madiun dalam rangka meninjau pembangunan kawasan hijau produktif TPA Winongo serta peresmian Koperasi Merah Putih atau KMP. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Menjelang HUT ke-80 RI, Pemkot Madiun bersama Polri meluncurkan Gerakan Pangan Murah 2025 untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Sekaligus DPRD dan Pemkot menyepakati perubahan APBD 2025 sebagai langkah awal mengoptimalkan pembangunan dengan konsep Zero Waste demi kesejahteraan warga. Gerakan Pangan Murah, mohon izin Bapak Wali. Menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Kota Madiun bersama dengan Polri mengambil langkah nyata untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan melindungi daya beli masyarakat. Salah satunya melalui kick-off launching Gerakan Pangan Murah Polri 2025 yang digelar di Joglo Sasono Agung, Kelurahan Manisrejo, Kamis 14 Agustus. Kegiatan ini diikuti secara serentak melalui video conference dengan pusat acara di Kanwil Bulog, Banten, Jakarta Utara. Dari Kota Madiun, Wakil Wali Kota F. Bagus Panuntun hadir langsung bersama dengan jajaran Pemkot, Polres Madiun Kota, Bulog, dan perwakilan DPRD. Wawali menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif pangan murah yang digagas oleh Polri. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang terjangkau, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk mengendalikan inflasi daerah. Wawali juga menegaskan pentingnya pengawasan distribusi untuk memastikan stabilitas harga tetap terjaga. Kami dari pemerintah kota mengucapkan terima kasih untuk kegiatan kick-off Gerakan Pangan Murah yang diinisiasi sama Polres Madiun Kota dan Bulog
Kota Madiun. Tentunya ini sangat membantu menekan inflasi di Kota Madiun, khususnya untuk masyarakat Kota Madiun. Gerakan-gerakan semacam ini yang tentunya bisa dikolaborasikan terus-menerus, yang nanti kedepannya supaya masyarakat di Kota Madiun khususnya nanti tidak kesulitan aman pangan. Dan terima kasih juga teman-teman di DPRD Kota Madiun yang juga turut support, dan semoga kita semuanya bersinergi untuk mensejahterakan masyarakat Kota Madiun. Terpisah, Kapolres Madiun Kota, AKBP Wiwin Junianto Supriyadi memastikan pihaknya siap mendukung kelancaran distribusi pangan murah. Gerakan Pangan Murah Polri 2025 menyediakan berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan bahan kebutuhan lain dengan harga di bawah pasar. Langkah ini diharapkan mampu menjaga harga tetap stabil, mengendalikan inflasi, dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kolaborasi lintas sektor ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkot Madiun dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus melindungi kesejahteraan warga di tengah dinamika harga pasar. Kita Polres Madiun Kota dengan pemerintah kota, di sini ada Pak Wawali sama Bulog, tetap kita berkolaborasi untuk memastikan bahwasannya masyarakat sejahtera pada tahap pangan, ya, beras, minyak, gula. Nah, kita pastikan bahwasannya semua terdistribusi dengan baik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. DPRD dan Pemkot Madiun menyepakati rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2025. Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Madiun, Senin 11 Agustus 2025, setelah seluruh fraksi menyatakan persetujuan. Persetujuan ini diambil dengan penyampaian pendapat akhir fraksi, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan keputusan bersama antara DPRD dan pemerintah Kota Madiun. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menegaskan bahwa perubahan APBD menjadi salah satu modal awal untuk mengoptimalkan pembangunan daerah pada tahun depan. Tak hanya fokus pada penguatan sektor pendapatan, Dr. Maidi juga menyoroti arah pembangunan yang mengedepankan pengelolaan lingkungan. Menurutnya, program pembangunan Kota Madiun ke depan akan diarahkan menuju konsep zero waste atau bebas sampah. Dengan disahkannya perubahan APBD ini, seluruh tahapan pembahasan resmi berakhir. Rangkaian proses sebelumnya meliputi penyampaian pandangan umum fraksi, jawaban wali kota, hingga pengambilan keputusan bersama. Landasan hukum yang telah disepakati diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan program prioritas Kota Madiun agar lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadi pendapat akhir Dewan oke, bagus sekali. Dan ini menjadi salah satu modal untuk menjalankan PAPBD, salah satu modal. Sehingga modal itu salah satunya optimalisasi retribusi, optimalisasi pajak dan sebagainya. Maka nanti kalau ada perdanya, ada perwalnya, yang masyarakat nunggak wakeh, kilo, ayo kita boleh dibayar, Ini bagus ini, hebat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Wali Kota Madiun Dr. Maidi menghadiri peluncuran program School Concierge yang digelar di SMPN 1 Kota Madiun, Rabu 13 Agustus. Program ini merupakan kerjasama Pemkot dan Grab Indonesia yang memungkinkan siswa memesan ojek online untuk pulang sekolah tanpa harus menggunakan ponsel. Wali Kota Maidi menegaskan kehadiran School Concierge sejalan dengan komitmen Pemkot Madiun untuk terus menyempurnakan layanan pendidikan termasuk aspek keamanan anak di lingkungan sekolah. Kita kota smart city, kota cerdas. Kota cerdas itu semuanya harus bisa diakses melalui IT. Bisa seolah-olah orang itu dan ada kesempatan lagi. Wah, saya di sini. Kalau transportasi sudah di mana? Karena Grab. Saya di sini, posisi saya di sini, tolong saya dijemput.
program School Concierge diinisiasi Grab Indonesia sebagai wujud dukungan terhadap dunia pendidikan di seluruh tanah air. Antoni Suharjono, Regional Head Grab Jawa Timur menjelaskan bahwa ide ini muncul dari kebijakan larangan membawa ponsel di sekolah. Menariknya, Kota Madiun menjadi kota pertama di Indonesia yang menerapkan School Concierge secara resmi di tingkat kota. Hal ini dimungkinkan karena dukungan penuh Pemkot termasuk fasilitas laptop untuk setiap siswa. Dengan inovasi ini, Pemkot Madiun berharap keamanan, kenyamanan, dan kualitas pembelajaran siswa semakin meningkat, sekaligus memperkuat citra Kota Madiun sebagai smart city yang peduli pendidikan. Untuk hari ini kita launching untuk Grab Concierge. Tujuannya apa? Nggak bawa handphone, nggak masalah. Jadi dari mereka masih bisa untuk melakukan pemesanan melalui tablet yang kita sediakan. Jadi saat ini ada di SMPN 1 dan SMPN 2 Madiun. Tapi kita juga bagian dari komitmen akan extend ini untuk ke lebih banyak sekolah. Diskominfo, Kota Madiun melaporkan. Apel kerja berjabat Pemkot Madiun digelar di TPA Winongo. Dalam arahannya, Wali Kota Madiun Dr. Maidi meminta seluruh pegawai negeri sipil atau PNS untuk terus disiplin dan bekerja keras dalam menjalankan tugas. Tak hanya itu, Wali Kota menekankan pentingnya patuh terhadap aturan bagi para abdi negara. Menurut Dr. Maidi, pembangunan pesat di Kota Madiun sejauh ini telah selaras dengan visi misi pusat, provinsi, dan juga daerah. Tentu juga memedomani Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi untuk memutuskan visi misi kepala daerah. Dr. Maidi menambahkan sejauh ini berbagai program pemerintah pusat telah berjalan di Kota Madiun, mulai program makan bergizi gratis atau MBG, Koperasi Merah Putih atau KMP, sekolah rakyat, hingga penyelesaian masalah sampah seperti di TPA Winongo. Jadi kepala daerah itu setelah dilantik ada dana-dana efisien yang harus dilakukan mengikuti Asta Cita, Asta Karya, Nama Bakti. Ini kita sudah tentukan, sehingga anggaran yang efisien itu untuk mendukung visi misi pusat, daerah. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Bukan lagi sekedar tempat pembuangan akhir, TPA Winongo kini perlahan menjelma menjadi wajah baru pengelolaan sampah di Kota Madiun. Perubahan itu kian nyata. Terlihat dari ramainya kunjungan tokoh nasional hingga tamu mancanegara yang datang untuk melihat langsung proses transformasinya. Hal tersebut seperti yang disampaikan Wali Kota Madiun Dr. Maidi saat menjadi narasumber dalam talk show bersama CTV, Selasa 12 Agustus. Talk show tersebut mengusung tema mewujudkan Kota Madiun merdeka dari sampah dan merdeka dari rokok ilegal. Dalam pemaparannya, Wali Kota menegaskan bahwa pembangunan di TPA Winongo bukan lagi wacana, tetapi sudah berjalan dengan arah yang jelas, yakni menuju target zero sampah pada 2027. Menurutnya pada 2027 nanti, sampah akan tuntas di tingkat tempat pengelolaan sampah TPS kecamatan dengan bantuan mesin insinerator yang ramah lingkungan, sehingga tidak ada lagi sampah yang menumpuk di TPA. Kawasan Winongo pun akan beralih fungsi menjadi destinasi wisata edukasi lingkungan berbentuk piramida lengkap dengan patung sping, jalur off-road, dan hamparan vegetasi hijau. Melalui talk show ini, diharapkan masyarakat semakin memahami arah kebijakan Pemkot Madiun dalam mengelola sampah. Edukasi dan partisipasi publik menjadi kunci agar visi zero sampah 2027 dan kota bebas rokok ilegal bukan hanya cita-cita, tetapi benar-benar terwujud demi lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Komitmen Wali Kota Madiun Dr. Maidi dalam membangun sumber daya manusia bakal dibuktikan. Hal itu terungkap saat Wali Kota menghadiri silaturahmi dengan Universitas Terbuka di Gedung GCIO Senin 11 Agustus. Orang nomor 1 di Kota Pendekar ini berencana mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan. Dalam sambutannya, Dr. Maidi mengaku bangga sebagai lulusan UT, bahkan lulusan doktoral pertama universitas tersebut. Menurutnya, pendidikan dan pengalaman sangat penting dalam membantu tugasnya sebagai wali kota. Dr. Maidi pasang target mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, paling tidak 5 tahun ke depan. Pun pengembangan SDM unggul sudah dilakukan beberapa tahun belakangan. Dan harapan saya bahwa UT yang selalu mengedepankan kualitas, dan UT kualitas bisa didapatkan kuliah di mana-mana tempat, inilah yang menjadi semangat kita bersama. Termasuk saya sebagai alumni UT, saya sangat bangga sekali dan saya bisa menyelesaikan masalah-masalah yang kita dapatkan di dalam tempat kerja. Inilah UT yang bisa menjangkau di mana-mana ada kesulitan bisa terselesaikan karena kuliah di UT. Di tempat yang sama, Rektor UT Dr. Muhammad Yunus mengapresiasi Pemkot Madiun, khususnya Wali Kota, yang telah memberikan beasiswa kepada 760 mahasiswa UT. Dia berpesan agar para penerima beasiswa menjaga amanah, berprestasi, serta mendorong mahasiswa untuk bangga menjadi bagian dari UT. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini, nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Pembangunan Kota Madiun kian estetik, tonton terus Madiun This Week. Saya Wulan Widi bersama tim yang bertugas undur diri. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.